Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan pada kita segala nikmatnya. Tak lupa salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabatnya dan para ahlul baitnya. Baik sahabat, kali ini kita membahas mengenai tanya jawab seputar sedekah subuh. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai sedekah subuh dari video saya yang terdahulu. Ditanyakan, sedekah subuh itu bolehkah bersedekah subuh diserahkan pada orang tua? Saya jawab, boleh. Pahalanya double. Sedekah subuh dikumpulkan kemudian diserahkan pada orang tua yang mungkin kurang mampu, pahalanya double, saya bilang begitu. Pertama, pahala sedekah subuh, pahala sedekahnya. Kemudian pahala berbakti kepada orang tua. Jadi pahalanya double. Siapa saja yang berhak menerima sedekah subuh? Dalam suratul Baqarah ayat 215 disebutkan ma anfaqtum min khairi. Jadi yang menerima infak itu falil walidaini wal akrobina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Siapa saja yang berhak menerima sedekah itu, infak itu, falil walidaini, kedua orang tua. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah sedekah kepada orang tua? Harus malah. Karena disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 215, falil walidaini, kepada kedua orang tua. Baru kemudian wal akrobina, pada kerabat, saudara, adik, kakak, paman, bibi, nenek, kakek, dan sebagainya, itu akrobin, kerabat, keluarga. Wal yatama, pada anak-anak yatim, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, terutama tidak memiliki ayah, tidak memiliki orang tua yang mencarikan nafkah, itu wajib diberi sedekah infak. Wal masakini, fakir miskin, orang-orang miskin, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu, itu berhak menerima infak, sedekah, dan sebagainya. Wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, tidak mampu membeli makanan dan sebagainya, itu wajib kita bantu mendapatkan sedekah infak. Bukan orang yang dalam perjalanan itu kemudian dia naik pesawat, bawa koper mewah, menggunakan jas berdasi, pakai kartu kredit, bukan itu. Itu jalan-jalan itu. Kemudian apa yang disedekahkan pada sedekah subuh itu? Apakah harus uang? Biasanya uang. Tidak menutup kemungkinan makanan. Pada saat subuh kita memberikan makanan pada fakir miskin, pada orang dalam perjalanan, atau mengirim makanan pagi-pagi buta untuk kedua orang tua, boleh. Sedekah subuh itu. Berapa nilainya? Terserah, semampu kita. Semampu kita. Kadang orang kan menginginkan pahala sorga, menginginkan pahala yang luar biasa, menginginkan balasan dari dunia saja, sebelum di akhirat, di dunia menginginkan harta melimpah, diberi rezeki yang banyak. Kalau mau mancing ikan yang besar, umpannya juga besar. Kita pengen mancing ikan paus, umpannya cacing kecil. Kalau mau mancing ikan paus, umpannya juga besar. Begitu. Kalau umpannya kecil, ya wajar kalau dapat ikannya kecil. Ini yang saudara-saudara yang pintar memancing ini, yang hobinya mancing, Mas Gondrong Labanan mungkin. Ya. Kemudian kapan itu dilaksanakan sedekah subuh?
pada saat jam-jamnya sholat subuh. Jadi pada saat adzan subuh sampai terbit fajar. Lah kalau setelah terbit fajar sudah masuk pagi, ya sedekah biasa. Kenapa istimewa sedekah subuh? Didoakan oleh dua malaikat. Malaikat pertama mendoakan agar yang bersedekah itu mendapat rezeki yang berlimpah. Malaikat kedua mendoakan yang tidak mau bersedekah, yang kikir, pelit, menahan hartanya, sehingga binasa. Maksudnya dua malaikat itu juga malaikat golongan penjaga siang dan malaikat penjaga malam, bertukar tempat aplos penjagaannya itu pada waktu subuh. Makanya sedekah subuh disaksikan dua kelompok malaikat dan didoakan dua malaikat. Makanya sedekah subuh itu menjadi istimewa. Bagaimana niatnya? Niatnya dalam hati saja sedekah subuh. Ada yang satu hajat, satu sedekah. Satu kali dia sedekah subuh, satu hajat dia minta berdoa, terserah. Doanya apa saja terserah. Mau lancar rezeki, mau lancar dagangannya, mau ujian biar lulus, mau mendapat jodoh, mau pekerjaannya lapang dan sebagainya. Apapun itu doanya menjadi makbul insya Allah dengan berkat sedekah subuh. Apakah harus setiap hari? Sebaiknya rutin istiqomah. Rutin istiqomah semampu kita pada saat setiap subuh. Ada juga pertanyaannya, apakah harus 30 hari, 40 hari? Kalau bisa seumur hidup. Kalau bisa seumur hidup, bukan cuma 30 hari, 40 hari saja, habis itu kita tidak pernah sedekah. Seumur hidup. Agar apa? Semua keberkahannya kita ini seumur hidup juga. Mendapat keberkahan, mendapat rezeki, mendapat kelancaran, mendapat kemudahan, mendapat barokahnya seumur hidup juga. Dari berkahnya sedekah subuh. Kemudian, kalau seandainya gajian tanggal 1 misalnya, pegawai gajian tanggal 1, bolehkah satu kali dia selesai gajian satu kali sedekah subuh? Satu kali saja. Nanti berikutnya nunggu tanggal 1 bulan depan. Apakah boleh demikian? Sebaiknya istiqomah. Istiqomah itu setiap hari. Allah itu menyukai amalan yang meskipun sedikit tapi setiap hari. Istiqomah. Allah menyukai amalan yang istiqomah meskipun sedikit. Jadi terus menerus. Kalau seandainya satu kali sebulan itu misalnya nilainya 300.000, misalnya kita bagi 30 hari. Jadi 10.000 satu hari 10.000 kali 30 sama 300, kita pecah saja. Agar apa? Agar istiqomahnya, mengejar istiqomahnya, mengejar setiap harinya. Kemudian kapan waktu yang paling tepat? Apakah harus pas subuh itu? Karena pernah ada pertanyaannya, seorang wanita, dia takut kalau keluar subuh. Mungkin rumahnya di pinggir hutan atau pinggir sawah, daerah pinggiran, yang dia dari rumahnya menuju ke masjid untuk bersedekah subuh, takut. Apakah harus ke masjid? Tidak harus. Mungkin mbaknya ini yang bertanya, sholat di rumah, sediakan kaleng atau tempat botol apa, sedekah subuh tiap hari di situ, simpan di situ. Mau 5.000, 10.000, 1.000 kumpulkan setiap hari. Setelah banyak, satu kali diserahkan pada siapa? Ya tadi saya sebutkan, falil walidaini, kepada kedua orang tua, wal akrobina, kerabat, wal yatama, pada anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang fisabilillah, perjalanan, maupun ke masjid, kota infak, kota sedekah, amal jariyah di masjid, masukkan, sekali masukkan. Apakah memasukkannya pada waktu subuh? Tidak harus. Kan Anda sudah mengumpulkan di suatu tempat ini tiap subuh. Sudah begitu banyak, dikumpulkan, diserahkan, dimasukkan ke masjid.
Terserah waktunya, mau duhur, asar, maghrib. Kalau takut dia keluar subuh, katanya takut keluar rumah pada saat subuh. Itu pertanyaannya dari beberapa sahabat. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai tanggung jawab seputar sedekah subuh. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.